banyak orang memperdebatkan begini. Orang Kristen itu Tuhannya mati, kan begitu ya. Orang Kristen itu Tuhannya mati. Ya, tapi itu yang menjadi sesuatu yang luar biasa. Tuhan kita mati, dia hidup kembali dan naik ke sorga selama-lamanya, menyediakan tempat bagi kita. Ada 5 peristiwa, 5 kejadian yang luar biasa yang dialami Yesus selama Yesus ada di dunia ini. Yang pertama, kelahirannya. Yesus itu lahir di tempat yang tidak biasa ya. Yesus itu lahir di dunia sebagai manusia, walaupun dia Tuhan, tapi dia mau melepaskan ketuhanannya. Artinya dia mau hidup sebagai manusia yang saat itu ada dalam keterbatasan, ada di satu tempat. Nah, dia punya fisik seperti manusia. Kemudian Yesus itu kematiannya juga tidak sama dengan yang lain. Kematian Yesus Kristus itu disamakan sebagai orang pendosa berat kematiannya. Lalu beberapa waktu lalu kita memperingati hari kebangkitannya. Dia bangkit dari antara orang mati, kemudian kenaikannya, peristiwa yang keempat. Dia naik ke sorga. Nah, hari ini kita memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Dan yang kelima yang belum terjadi, kedatangannya yang kedua kali. Jadi akan ada waktu di mana Tuhan itu datang kedua kali, sama seperti murid waktu ditinggalkan oleh Tuhan. Dengan cara yang sama Tuhan akan datang kembali, kata firman Tuhan. Mari kita buka kitab kita di Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama. Ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Kisah Rasul pasal 1 ayat 9, demikian firman Tuhan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Ibu bapak yang terkasih, 2 kali dicatat ada 2 laki-laki ya di sini. Tiba-tiba berdirilah 2 orang, bukan laki-laki ya, 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Kita diingatkan pada kejadian waktu Yesus bangkit dari antara orang mati, waktu Maria Magdalena mengira bahwa Yesus dicuri orang. Maria bilang apa? "Siapa yang mencuri Yesus? Di mana Yesus? Siapa yang mengambilnya? Engkaukah yang mengambil?" Waktu itu ada 2 orang yang berpakaian putih di sana. Kejadian yang sama dicatat lagi waktu Yesus itu naik ke sorga. Ada 2 orang yang di sana yang berkata kepada orang-orang murid-murid pengikut Yesus. Dia berkata, "Hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat langit? Kenapa kalian bingung?" Seperti itu kira-kira. Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu. Nah, di sini ayatnya, akan datang kembali dengan cara yang sama. Jadi satu pengharapan yang pasti bagi setiap kita bahwa Tuhan kita itu pasti akan datang kembali. Amin. Pasti akan menjemput orang yang percaya. Kalau tidak demikian, sia-sialah kita menjadi orang percaya kepada Yesus. Dengan cara yang sama, Tuhan itu akan datang kembali menjemput setiap orang yang percaya kepadanya. Ada 3 poin yang akan saya sampaikan hari ini. Berkat-berkat apa sih yang bisa kita alami ketika Yesus naik ke sorga? Yesus naik ke sorga, apa sih yang bisa terjadi? Yesus itu terangkat ke sorga, apa yang akan dialami oleh orang-orang yang percaya? Nah, kita mau lihat satu-satu ya. Yang pertama,
Kita bersyukur Yesus itu naik ke sorga, karena kalau dia tetap ada secara fisik di dunia, mungkin kita mengundang dia khotbah pun dapat giliran mungkin 10 tahun sekali. Karena di sana juga ngundang, di sana juga ngundang, di sana juga ngundang. Tapi Yesus naik ke sorga dan dia berkata, Tuhan mengirimkan penghibur, dan sekarang kapan saja, di mana saja umat Kristen beribadah, Yesus hadir di sana. Dan ada berkat khusus yang lain yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, Kisah 1 ayat yang ke-8. Apa yang akan kita rasakan berkat Tuhan ya yang dialami oleh orang percaya? Yang pertama, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara, kita harus sadar bahwa kenaikan Yesus ke sorga, Yesus berjanji di Kisah Rasul 1 ayat 8, dan kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menerima kemampuan, kamu akan menerima kekuatan, kamu akan menerima berkat khusus dari Tuhan, dan kamu mampu menjadi saksi, kata firman Tuhan. Kita diberi kuasa, kita diberi kuasa. Kita harus sadar Tuhan itu sudah sediakan kuasa. Kita mau lihat ayat di Lukas pasal 24. Lukas 24 ayat 48-49 ya. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tadi kita sudah baca ya, apa yang dijanjikan Bapa tadi? Kuasa ya. Dan aku, kata firman Tuhan, akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Bapak Ibu, banyak orang percaya begini. Dia tahu ada kuasa. Dia sering dengar tentang Roh Kudus. Dia mendengar sebelahnya berbahasa roh. Dia melihat gembalanya melakukan perkara-perkara yang ditolong oleh Roh Kudus. Tetapi kadang-kadang tidak menjadi pengalaman pribadi dalam hidupnya. Jemaat yang ditinggalkan oleh Yesus, Yesus berkata kepada mereka, kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi. Berarti kalau ada orang-orang yang waktu itu pergi tinggalkan kota sebelum diperlengkapi, mereka tidak akan pernah mendapatkan kuasa. Sama seperti kita umat percaya. Jangan mau hanya melihat orang saja dipenuhkan Roh Kudus, ada kemampuan khusus, ada kekuatan yang luar biasa yang mereka alami, tapi rindukanlah juga itu terjadi di dalam hidup kita masing-masing. Saya tidak yakin bahasa saya. Saya tidak yakin semua orang Kristen itu sungguh-sungguh merindukan kuasa Roh Kudus. Nah, saya ulang ya. Saya tidak yakin semua orang Kristen itu sungguh-sungguh rindu dipenuhkan oleh Roh Kudus. Sebab kata firman Tuhan, kalau engkau tidak mau pergi sebelum engkau penuh, engkau pasti akan dipenuhkan. Tapi banyak orang bilang, aku tidak dipenuhkan Roh Kudus, aku tidak diberikan kuasa oleh Tuhan. Kenapa tidak minta sampai dapat? Dalam Lukas pasal yang ke-24 tadi ayat 49, tetapi kamu harus tinggal dulu di dalam persekutuan dengan Tuhan, tinggal dalam hadirat Tuhan, minta dengan Tuhan sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Ada satu ayat yang saya mau baca, 1 Korintus pasal 2 ayat 14. 1 Korintus pasal 2 ayat 14. Tetapi manusia duniawi
tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Ada banyak orang Bapak Ibu menganggap bahwa kuasa Roh Kudus itu suatu kebodohan. Kuasa dari tempat maha tinggi itu adalah hal-hal yang sia-sia, yang tidak penting. Ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Hal ini hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang hatinya, yang pemahamannya, yang hidupnya benar-benar merindukan kuasa Roh Kudus. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Hendaknya kita semua di sini, Bapak Ibu Saudara, tidak merupakan suatu kebodohan bagi kita untuk merindukan Roh Allah. Tidak merupakan hal yang sia-sia, tapi sesuatu yang sangat kita rindukan. Kalau Tuhan belum penuhkan aku tidak mau bergerak dari rumah Tuhan. Kalau Tuhan tidak penuhi aku dengan kuasa dari tempat maha tinggi, aku tidak akan berhenti berdoa. Kalau Tuhan tidak penuhkan aku dengan kekuatan yang luar biasa itu, aku tidak akan berhenti menyembah Tuhan. Biar aku mau di sini menyembah Tuhan. Merindukan kuasa dari tempat yang maha tinggi, itu dinilai secara rohani. Mungkin anak-anak kami juga belum mengerti apa itu ya, Roh Kudus itu seperti apa. Tapi Roh Kudus itu luar biasa, pengalaman setiap kita berbeda-beda. Kuasanya yang ajaib, kuasanya yang luar biasa, itu mampu membuat kita memahami walau kita masih kecil sekalipun. Waktu masih anak-anak sekalipun, anak muda sekalipun, khususnya kita yang sudah orang tua, yang sudah punya waktu begitu banyak mengikut dan mengiring Tuhan. Itu berkat yang pertama, memberikan kuasa Roh Kudus, ya. Jangan pergi sebelum diperlengkapi Tuhan. Jangan tinggalkan rumah Tuhan ini sebelum engkau merasakan kuasanya bekerja menjamah hidupmu. Karena itu janji Tuhan. Tuhan mau memberikan kepada siapa saja yang merindukan dan mau diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus. Yang kedua, berkat yang akan kita alami dalam kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Yang kedua, Kisah 1 ayat yang ke-11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Yang kedua, ada pengharapan yang pasti Tuhan akan datang kembali dan dia sudah menyediakan tempat bagi kita. Ada tempat bagi kita, sehingga kematian itu bukan merupakan sesuatu yang menakutkan lagi bagi orang yang percaya. Amin. Saya ulang. Yesus menyediakan tempat di sorga, sehingga kematian tidak merupakan suatu ketakutan lagi bagi orang percaya. Amin. Kenapa? Karena kita tahu Yesus sudah duluan ke sana. Yesus sudah ada di sorga. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 2-3, aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu, kata Tuhan. Sebab tidak ada orang yang kekal hidup di dunia. Tidak selama-lamanya kita ada dalam dunia ini. Betul ya? Tidak selama-lamanya. Atau ada Bapak Ibu yang mau selamanya di dunia ini? Ada Bapak Ibu mau hidup 150 tahun? Enggak juga ya kan? Tapi kita kadang-kadang takut mati. Tapi itu sesuatu yang pasti. Itu pasti Bapak Ibu. Saya ulang, pasti. Kalau sesuatu yang pasti, kita juga harus sediakan perlengkapan yang pasti. Kalau udah tahu kan pasti hujan, bawa payung. Sudah tahu kan pasti panas terik, bawa topi. Kalau kita tahu salju datang, persiapan kita. Dan
Dan hari ini kita tahu bahwa kematian itu pasti. Percaya pada Yesus. Percaya pada Yesus. Yesus berkata dalam Yohanes pasal 14 tadi, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Percaya kepada Tuhan. Maka Tuhan menyediakan tempat bagi kita dan bagi orang yang waktunya Tuhan datang belum meninggal. Tuhan akan datang dengan cara yang sama. Di awan-awan yang mulia Tuhan akan menampakkan diri dengan cara yang sama. Seperti kisah para rasul pasal 1 ayat 11 tadi berkata. Nah yang kedua ada pengharapan yang pasti. Berkat yang kita dapatkan dari kenaikan Yesus ke sorga. Dia akan datang kembali menyediakan tempat bagi kita. Nah yang ketiga. Kita buka Yohanes pasal 14 ayat 27. Kita baca Yohanes pasal 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Itu janji Tuhan ya. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ini berkat yang ketiga. Berkat yang ketiga adalah Tuhan memberikan damai sejahtera. Damai sejahtera itu beda dengan ketenangan. Kalau ketenangan itu kadang-kadang kita disuruh di tempat-tempat spa gitu ya, kita disuruh rileks supaya apa? Supaya tenang. Kita pergi jalan-jalan supaya apa? Supaya tenang. Kita diberikan pemandangan-pemandangan yang indah supaya tenang. Tapi damai sejahtera itu tidak sama. Damai sejahtera itu beda. Kalau ketenangan itu berbicara seperti ini Bapak Ibu. Kita ada masalah. Kita ada masalah dan kita mulai gak tenang. Tiba-tiba masalah itu selesai. Serep, ada orang yang tolong. Tadi kita perlu uang misalnya 2 juta. Kita udah gak tenang. Uang sekolah anak udah mau bayar. Kita tidak punya uang. Sebentar lagi dia mau ujian. Kita gak tenang. Dari mana ya aku dapat uang? Tiba-tiba ada teman Komsel kasih kita pinjaman. Ini 2 juta ya. Tiba-tiba tenang, serap, itu tenang. Tapi kalau damai sejahtera, tadi kita punya bayaran 2 juta di sekolah dan belum bayar, guru sudah nelepon. Damai sejahtera, belum ada pinjaman 2 juta, damai sejahtera itu ada. Itu bedanya. Masalah belum selesai, tapi kalau bicara damai sejahtera, itu tidak berbicara selesai atau tidak masalah, tapi damai itu ada. Makanya gak heran ada banyak orang Kristen yang sering bersaksi, dia jualan ke pajak, belum laku jualannya, dibilang orang murah, tapi dia tetap bisa bersyukur. Pasti Tuhan sediakan yang terbaik. Itu damai sejahtera Bapak Ibu. Tapi kalau jualan lancar, pembeli banyak, barang bagus, terus kan bilang, puji Tuhan, Tuhan pasti menolong. Itu ketenangan. Apa logika kita berbicara semua akan baik? Tapi yang namanya damai sejahtera, belum selesai masalah, masih diterjang ombak badai hidup kita. Kita damai sejahtera, itu berasal dari roh Allah. Dan itu karunia, gak semua orang mendapatkan itu. Itu berkat kenaikan Yesus ke sorga dan dia berkata, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Pertanyaannya, masihkah damai sejahtera itu menjadi milik kita? Ketika kita ada dalam pergumulan-pergumulan, masih adakah damai sejahtera? Walau belum selesai masalah kita, walau sakit kita masih terasa, tapi tetap kita bisa berkata, ini yang terbaik yang Tuhan sediakan, itu karunia dari Roh Kudus. Itu berkat yang khusus yang Tuhan sediakan bagi kita. Setiap pagi kita perlu belajar. Kita mau baca 1 Petrus 5 ayat 7. Ayo kita mau coba lihat ya ayat ini. 1 Petrus 5 ayat 7. Kita mau praktekkan ini setiap hari Bapak Ibu ya. Praktekkan ini penting kita lakukan dalam hidup kita. 1 Petrus 5 ayat 7. Ayo kita baca bersama 1, 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Setiap pagi
Berdoalah seperti ini, Tuhan, semua kekhawatiranku kuserahkan kepada Tuhan. Ganti dengan damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Setiap pagi berdoalah, Tuhan, segala kekhawatiranku ini kuserahkan kepadamu Tuhan. Gantikan dengan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Setiap pagi, kapan saja, mungkin malam hari saudara berdoa. Saudara ada dalam kegelisahan, ada dalam pergumulan. Berdoalah, Tuhan, kuserahkan segala kekhawatiranku padamu. Gantikan dengan damai sejahtera dari Tuhan. Kita mau lanjut coba baca ya. 5 ayat 7, kita baca 5 ayat 8. Ya, kita baca 5 ayat 8. Apa kata 1 Petrus 5 ayat 8? Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ingat Ibu Bapak, setiap hari, setiap saat, iblis itu seperti singa, bukan singa ya, seperti singa. Dia nggak ada hari libur, hari kenaikan Yesus Kristus. Nggak ada libur cuti bersama. Nggak ada libur hari kejepit nasional. Setiap hari dia kerja. Lalu dia selalu mencari-cari, berjalan keliling. Dia keliling ke rumah Bapak Raipal, keliling ke rumah Mama Tasya, keliling ke Gang Depari. Kemana saja dia keliling, mencari siapa? Orang yang dapat ditelannya. Dia mencari orang yang lengah, dia mencari orang yang tidak menjaga hidupnya. Seperti singa dia menakut-nakuti. Itu kerjaannya, mengaum-ngaum. Sama seperti kalau kita dengar suara singa, dia mengaum saja kita udah takut. Dan itu yang dipakai oleh iblis, menakut-nakuti kita, mengintimidasi kita, membuat hilang percaya kita, membuat hilang damai sejahtera kita. Sebab itu kata Petrus, berjaga-jagalah. Setiap hari Ibu Bapak, mungkin ada kekhawatiran yang melintas di hati. Ada ketakutan yang ada di hati. Ada kegelisahan yang menimpa di hati. Tapi Tuhan tidak diam, dia bukan tidak menyediakan jawaban. Tuhan itu tahu akan ada kegelisahan. Tuhan itu tahu akan ada kekhawatiran. Itu sebabnya dia mengajar kita lewat firman Tuhan. Serahkan semua. Jangan bawa-bawa, serahkan. Jangan sampai kekhawatiran itu dipakai iblis sebagai senjatanya sehingga dia kelihatan seperti singa yang hendak menerkam kita, mencari orang yang dapat ditelannya. Berarti ada orang yang gak dapat ditelannya. Siapa itu? Orang yang terus menjaga hidup. Orang yang terus menyerahkan kekhawatirannya kepada Tuhan. Orang yang terus meminta damai sejahtera dari Tuhan. Orang yang terus meminta karunia Tuhan, karunia Roh Kudus tinggal di dalam hidupnya. Orang itu tidak akan pernah bisa ditelan oleh iblis. Hari ini kita cek hati kita cek hidup kita. Selama ini bagaimana kondisi hati kita? Selama ini bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Poin kita yang pertama tadi, berkat kenaikan Yesus Kristus adalah yang pertama, ada Roh Kudus dalam hidup kita. Masihkah Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita Bapak Ibu? Kalau tidak, hari ini perbaiki lagi hubungan kita dengan Tuhan. Kalau Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, mari kita terus jaga. Terus jaga hati ini Bapak Ibu, karena hati ini tempat berdiam Roh Kudus. Terus jaga perkataan, terus jaga pikiran, terus jaga hati supaya tempat hati kita baik yang kudus ini tempat yang layak untuk tinggalnya Tuhan. Yang kedua, berkat yang kedua adalah Dia akan datang kembali. Kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan lagi. Kematian adalah sesuatu yang pasti. Sebab itu sediakan perlengkapan yang pasti. Percaya Yesus menyediakan tempat bagi kita. Kemudian yang ketiga, Dia memberikan damai sejahtera kepada kita. Adakah damai sejahtera di hati kita? Atau sudah hilangkah Dia dari hidup kita? Hari ini janjinya bagi kita, minta, berjaga-jaga, jaga hidup kita.
Serahkan semua kekhawatiran kita padanya. Maka Ia yang akan memelihara kita. Ia yang akan menggantikan segala kekhawatiran kita menjadi damai sejahtera yang tidak bisa dikerjakan oleh dunia ini.